참나. Hari ini kita ada ujian lisan sejarah ya. Iya, nanti ada ujian lisan sejarah. Nanti materinya tentang apa ya? Nanti materinya tentang Kerajaan Kediri. Ayo coba ceritakan awal mula Kerajaan Kediri. Jadi awal mula Kerajaan Kediri pada tahun 1041, Raja Airlangga memerintahkan pembagian kerajaan menjadi dua bagian untuk menghindari pertikaian antara kedua putranya. Pembagian ini dilakukan oleh seorang Brahmana terkenal bernama Mpu Barda pada akhir November 1042. Airlangga terpaksa membelah wilayah dengan menjadi dua karena kedua putranya bersaing memperebutkan takhta. Dua kerajaan terbentuk dari pembagian ini adalah Jenggala dan Panjalu, yang kemudian dikenal dengan nama Kediri. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Kawi dan Sungai Berantas yang tercatat dalam Prasasti Mahaksubya 1285 Masehi. Kita negara Kartagama 1365 Masehi, dan kita calon Arang 1540 Masehi. Pinjalu atau Kediri mencakup wilayah Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Nah, kalau rajanya siapa aja? Jadi awalnya kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Sri Samarawijaya pada tahun 1042 Masehi sampai 1051 Masehi. 2. Sri Jitendrakara pada tahun 1051 Masehi sampai 1112. 3. Sri Bameswara pada tahun 1112 sampai 1135 Masehi. 4. Jayabaya 1135 sampai 1109 Masehi. 5. Sri Sarweswara pada tahun 1159 sampai 1169 Masehi. 6. Sri Aryeswara pada tahun 1169 sampai 1180 Masehi. 7. Sri Gandra pada tahun 1180 sampai 1182. 8. Kameswara berdiri pada tahun 1182 sampai 1194 Masehi. 9. Kartajaya 1194 sampai 1222 Masehi. Kalau masa kejayaan Kerajaan Kediri gimana? Jadi kerajaan Kediri capai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaan meluas dari Jawa Tengah, hampir seluruh pulau Jawa pengaruh kerajaan Kediri, bahkan mencapai pulau Sumatera yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Kekuatan dan kemakmuran kerajaan Kediri tercatat dalam kronik Cina yang ditulis oleh Zhou Gufei pada tahun 1178 Masehi, yang menyebutkan Kediri sebagai negeri paling kaya di masanya. Bukan hanya kekuasaannya yang luas, tetapi juga seni sastra yang berkembang. Pusat di mata itu menjadi kerajaan Kediri semakin disegani. Kalau prasasti peninggalannya apa aja ya? Aku tahu. Jadi prasasti peninggalannya ada Prasasti Siraketing, ditemukan di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini letaknya berada di Museum Nasional Jakarta. Menurut penelitian para ahli, prasasti ini dibuat pada 1126 Saka atau 1204 Masehi. Prasasti Siraketing ditulis dengan aksara Jawa kuno dan berbahasa Jawa kuno. Dari isi prasasti, Sri Jayawarsa diketahui sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan
otonom atau terpisah dari Kerajaan Kediri, tepatnya di sekitar Madiun dan Ponorogo. 2. Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan saat ini terletak di Pendopo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Isinya menceritakan tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulungagung, serta Kerajaan Kediri ketika diserang oleh raja di kerajaan sebelah timur. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya 1194 sampai 1222, tepatnya pada tahun 1194. 3. Prasasti Jaring. Prasasti Jaring terletak di Duku Jaring, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Isinya menceritakan tentang dikabulkannya permintaan penduduk desa Jaring yang telah dijanjikan oleh Raja Sri Aryeswara 1169 sampai 1181. Prasasti Jaring dibuat pada masa Kerajaan Kediri diperintah oleh Raja Sri Ganda. 4. Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang berisi tentang pemberian dan pembebasan pajak oleh tanah Raja Jayabaya 1135 sampai 1159. Untuk Desa Ngantang sekarang masuk Kabupaten Malang karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. Prasasti yang kini menjadi koleksi Museum Nasional ini ditulis pada 1194. 5. Prasasti Galunggung. Prasasti Galunggung terletak di Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur. Isi prasasti ini terdiri dari 20 baris, tetapi sebagian tidak dapat terbaca lagi karena telah aus. Berdasarkan angka tahun yang tertulis, yakni 1123 Saka atau 1201 Masehi, prasasti Galunggung diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya 1194 sampai 1222. 6. Prasasti Panumbangan. Prasasti Panumbangan dikeluarkan oleh Raja Bameswara 1114 sampai 1135 pada tahun 1120. Isi prasasti ini menceritakan tentang permohonan penduduk desa Panumbangan agar piagam mereka yang tertulis di daun lontar ditulis ulang di atas batu atau prasasti. Prasasti Panumbangan juga menyatakan penetapan desa Panumbangan sebagai Sima Sawantra oleh raja sebelumnya. 7. Prasasti Talan. Prasasti Talan yang berangkat tahun 1136 terletak di Dusun Gurit, Kabupaten Blitar. Prasasti ini menceritakan anugerah Sima kepada desa Talan dan membebaskannya dari iuran pajak. Raja Jayabaya yang berkuasa saat itu mengabulkan permintaan warga Talan karena kesetiaan mereka dan menambah anugerah berupa berbagai macam hak istimewa. 8. Prasasti Ceker. Prasasti Ceker yang dibuat pada tahun 1185 ditemukan di Duku Ceker, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nama Sri Kameswara 1184 sampai 1194 tercantum dalam prasasti ini yang isinya memuat keterangan permohonan warga desa Ceker akan anugerah. Cara agama kerjanya gimana? Jadi diketahui bahwa Kerajaan Kediri menganut agama Hindu Siwa. Pada situs peninggalan Kerajaan Kediri ditemukan arca-arca yang menunjukkan ciri agama Hindu, khususnya pemujaan kepada Siwa. Selain pada candi, bukti bahwa Kerajaan Kediri bercorak agama Hindu Siwa dapat dilihat pada prasasti pertitaan maupun karya sastra Jawa kuno yang berasal dari masa itu. Pertitaan di Kecamatan Kebung, Kediri kemungkinan besar juga bersifat Hindu karena tidak tampak adanya unsur-unsur Buddha pada bangunannya. Selain itu, beberapa prasasti menyebut nama Abhiseka Raja yang berarti penjelmaan Dewa Wisnu. Nama Abhiseka Raja tersebut tidak langsung membuktikan bahwa Wisnuisme mendominasi pada saat itu. Pasalnya, landasan filosofis yang dikenal di Jawa pada masa itu selalu menganggap raja sama dengan Dewa Wisnu dalam hal sebagai pelindung rakyat dan dunia atau kerajaannya. Siapa yang tahu kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri? Aku tahu.
Jadi gini, meskipun menganut agama Hindu, masyarakat kerajaan Kediri sama sekali tidak menerapkan sistem kasta. Hal ini sudah tertuang dalam sebuah kitab Lubdaga yang dibuat oleh Empu Tanakung di zaman Raja Kameswara. Kitab Lubdaga menjelaskan bahwa tinggi ataupun rendahnya nilai seseorang tidak dapat dinilai dari garis keturunannya. Runtuhnya kerajaan Kediri karena apa ya? Nah, keruntuhan kerajaan Kediri terjadi pada tahun 1422 Masehi di masa kepemimpinan Sri Maharaja Kertajaya. Faktor keturunan kerajaan Kediri bermula dari konflik internal antara Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kertajaya memiliki ambisi untuk disembah oleh kaum Brahmana, Hindu ataupun Buddha. Ambisi tersebut dinilai tidak masuk akal sehingga mendapat penolakan dari kaum Brahmana. Sampai pada akhirnya penolakan ini membuat Kertajaya marah dan sering melakukan berbagai tindakan yang buruk. Kaum Brahmana kemudian menuju ke wilayah Tumapel dengan tujuan meminta bantuan Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok menyerang kerajaan Kediri bersama dengan kaum Brahmana dan rakyat Singosari. Keruntuhan kerajaan Kediri disebabkan oleh serangan Ken Arok dan berhasil membunuh Kertajaya. Setelahnya, kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Ken Arok berhasil menguasai wilayah tersebut. Nah, jadi gimana? Udah tahu semua kan materi mengenai kerajaan Kediri? Semoga nilai ulangan kalian bagus semua ya.